Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan Miss Eni. Oke, hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya. Materi pertama adalah tentang benda 3 dimensi. Oke, sebelum kita mulai belajarnya, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui gambar dan bentuk karya 3 dimensi. Keywordnya adalah karya 3 dimensi. Oke, kita simak baik-baik yuk penjelasan Miss Eni. Oke, ada yang sudah tahu gambar 3 dimensi itu apa? Tahu? Oke, good. Ya, sekarang Miss Eni ada contohnya. Ini adalah benda 3 dimensi, benda-benda tentang seperti gerabah atau keramik. Dan ini adalah contoh gambar 2 dimensi, gambar pemandangan. Jadi perbedaannya apa ya antara 2 dimensi dan 3 dimensi? Ada yang sudah tahu belum? Oke, sekarang kita simak yuk penjelasan Miss Eni. Oke, benda 3 dimensi adalah suatu benda yang memiliki volume atau ruang. Ciri-ciri benda 3 dimensi adalah 1. Memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Kemudian memiliki volume atau ruang dan dapat dilihat dari berbagai sisi. Jadi, perbedaan gambar bentuk 3 dimensi dan gambar bentuk 2 dimensi adalah, ya, very good. Bentuk 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai sisi dan ada volumenya atau ruangnya. Sedangkan gambar 2 dimensi hanya bisa dilihat dari sisi depan saja. Ada volumenya tidak? Atau ruang? Tidak ada. Iya, itulah perbedaan antara gambar 3 dimensi dan bentuk gambar 2 dimensi. Paham semuanya? Ya, oke. Menggambar bentuk 3 dimensi ada 3 jenisnya, yaitu ada menggambar bentuk benda kubistis, menggambar bentuk benda silindris, dan menggambar bentuk benda bebas. Oke, sekarang Miss Eni akan kasih tahu contoh-contohnya. Diperhatikan ya. Oke, yang pertama adalah menggambar bentuk benda kubistis. Benda kubistis itu benda-benda yang bentuknya menyerupai balok atau bangun kubus. Contoh benda di sekitar kita adalah ada meja, kursi, lemari, bak sampah, kotak pensil, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh gambar benda kubistis. Nah, contoh selanjutnya adalah menggambar bentuk benda silindris. Benda silindris itu benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips. Contoh yang ada di sekeliling kalian adalah botol, gelas, piring, mangkuk, teko, ember, dan lain sebagainya yang berbentuk seperti elips. Ini adalah contoh gambarnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah benda yang memiliki bentuk bebas atau benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, atau benda alam lainnya. Dan ini adalah beberapa contoh bentuk benda bebas. Oke, clear teman-teman? Clear? Oke, kita lanjut ya materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya adalah tentang prinsip menggambar bentuk. Dalam menggambar bentuk ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu ada model, proporsi dan komposisi, perspektif, dan gelap terang. Oke guys, prinsip yang pertama adalah model. Apa itu model? Oke, model itu merupakan objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Nah, model gambar dapat dibuat secara langsung ataupun tidak langsung. Menggambar secara langsung yaitu menggambar dengan menatap model yang ada di depan mata kita. Sedangkan menggambar secara tidak langsung yaitu menggambar model dari foto atau namanya reproduksi. Oke, clear? Oke, selanjutnya adalah perspektif. Benda yang letaknya lebih dekat dengan pandangan mata kita tampak lebih besar ukurannya bila dibandingkan dengan benda-benda yang letaknya jauh dari pandangan mata kita. Oke, nah itu namanya perspektif.
Ya, semakin jauh benda tersebut maka akan hilang dari pandangan mata. Ada dua contoh gambar di sini, gambar perspektif, gambar A dan B. Nah, yang benar adalah perspektif gambar A. Kenapa? Karena semakin jauh dari pandangan kita, maka akan semakin kecil terlihat bendanya. Yang B itu perspektifnya kurang benar atau tidak benar. Oke, prinsip selanjutnya adalah gelap terang. Sinar yang jatuh pada suatu benda akan menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan atau gelap di sisi lainnya. Itu dinamakan gelap terang. Oke, clear guys tentang prinsip dalam menggambar. Materi selanjutnya tentang alat dan bahan untuk menggambar bentuk. Ada media kering dan media basah. Media kering ada pensil, krayon, spidol, konte, drawing pen. Untuk media basah ada cat air, poster, tinta bak, akrilik, dan ekolin. Ada beberapa contoh gambar alat untuk menggambar. Ada konte. Konte itu semacam pensil warna hitam sangat pekat ya. Ada tinta bak atau tinta Cina. Nah, ada cat minyak atau akrilik, dan ini yang namanya dinamakan ekolin. Oke, paham teman-teman? Selanjutnya tentang teknik menggambar bentuk. Ada teknik arsir, teknik sapuan basah atau akuarel, teknik dusel atau gosok, teknik siluet atau blok, dan teknik pointiris. Oke, kita lihat contoh-contohnya yuk. Oke, kita lihat yang pertama yuk, teknik arsir. Teknik arsir itu dibuat dengan cara menorehkan pensil berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang atau dimensi. Ini kalian kemarin sudah membuatnya saat menggambar benda kubistis, silindris, dan benda bebas. Oke, nah selanjutnya adalah contoh sapuan basah atau aquarel. Nah, biasanya ini menggunakan bahan dengan campuran cat air. Selanjutnya adalah dusel atau gosok. Nah, ini menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan tebal tipis. Nah, bisa menggunakan pensil, krayon, atau pensil konte. Nah, selanjutnya adalah teknik siluet atau blok, yaitu menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Ini contohnya ya, hitam semuanya. Selanjutnya adalah teknik pointillis, yaitu teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk objek. Bagus ya? Oke, itulah ada 5 teknik dalam menggambar bentuk. Ya, selesai sudah materi untuk hari ini teman-teman. Semua materi ini ada di resume SPDP ya. Kalian bisa lihat lagi resumenya. And say hamdalah together. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.